Puji Tuhan, Shalom, kembali lagi dalam mata kuliah Bahasa Ibrani. Dan hari ini kita ada di pertemuan yang kedua, di mana topik yang kedua ini adalah tanda vokal. Ya, tanda vokal itu sebenarnya apa? Kita akan lihat dari slide di mana pertama huruf Ibrani itu sebenarnya tanpa tanda vokal. Biasanya kita kalau kalau umumnya di bahasa Indonesia ada misalnya nama kita kita membaca misalnya. Kata membaca atau misalnya kata menulis ya. Di situ ada huruf mati dan huruf hidup. Tetapi pada awalnya sebelum mengalami perubahan di masa modern itu huruf Ibrani tidak menggunakan tanda vokal atau alat bantu vokal untuk membaca. Nah, seperti di dalam PowerPoint huruf Ibrani awal tanpa vokal, di mana skrip-skrip awal dari huruf Ibrani itu tanpa ada tanda vokal sama sekali. Ya, jadi orang di zaman dulu membacanya berdasarkan tradisi lisan. Ya, tradisi lisan itu artinya dari mulut ke mulut. Bagaimana mereka mendengar dari ayahnya, seperti itu juga mereka menyebutkannya tanpa adanya contoh atau alat bantu. Misalnya kata yang sering muncul YHWH. Ya, itu kata YHWH itu biasanya kita baca dengan kata Yahweh ya. Tetapi tidak ada huruf vokal di dalam YH dan YHV dan H. Nah, artinya mereka hanya mendengar, dan ini diperkuat dari apa yang dikatakan di kitab Ulangan, di mana seorang orang tua harus mengajarkan secara apa? Secara lisan, sehingga kata kata yang muncul tanpa tanda vokal ini bisa dibaca walaupun tidak ada tanda vokal. Namun karena pembuangan bangsa Israel di berbagai tempat, sehingga tradisi lisan ini sempat menghilang, dan akhirnya bangsa Israel itu tidak lagi menggunakan secara nasional bahasa Ibrani. Nanti mulai dipopulerkan di akhir-akhir abad modern, dan karena kesulitan untuk membaca, maka di abad 19 mulailah dibuat tanda vokal untuk membantu. Seperti kita lihat di slide nomor 3. Nah, di situ ada kutipan ayat dari Kejadian 1 ayat 1. Nah, kalau saudara lihat, di situ hanya terdiri dari huruf mati semua. Saya bisa coba eja. Yang pertama ada B, R, ada S, ada Y, dan T. Dan ini merupakan huruf mati semua. Nah, akan kesulitan untuk dibaca bagi generasi zaman sekarang. Makanya di abad 19 mulai ada penambahan tanda vokal seperti yang ada di PowerPoint yang berikut. Nah, itu mulai ada penambahan tanda vokal. Tanda vokal itu adalah tanda yang ada di bawah huruf mati. Kalau yang tadi di slide sebelumnya itu begitu polos, tidak ada tanda yang membantu untuk kita membaca. Misalnya B, R, di sini juga ada L, ada H, ada Y, ada M, tanpa ada huruf vokal. Nah, nanti pada abad 19 mulai ada tanda huruf vokal seperti yang ada di kotak merah tersebut. Nah, di situ ada tanda vokal, nanti saya akan jelaskan. Tetapi hal ini telah membantu orang zaman sekarang untuk membaca. Ini adalah kutipan dari Kejadian 1 ayat 1 yang saya katakan tadi, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Saya bisa membaca hal ini karena dibantu oleh tanda vokal. Karena kan logikanya kalau huruf mati semua, ya kan, misalnya huruf mati BC, ya itu kan nggak bisa baca gitu kan. Tapi kalau kita tambah huruf A, maka dia jadi baca, ya kan. Tapi kalau orang zaman dulu tidak perlu tanda vokal, mereka sudah tahu itu dibaca dengan BC menjadi baca. Namun kalau di zaman sekarang ada penambahan tanda vokal. Nah, seperti yang ada di kotak merah di bawah ayat. Nah, dalam naskah asli yang ditulis oleh Musa tidak ada penambahan tanda vokal seperti ini.
Nah, ada beberapa tanda vokal yang muncul, yang dibuat, yang didesain untuk membantu uh, penerjemah untuk membaca. Bagaimana mereka membaca? Di situ ada tanda vokal dengan istilah kamets, patak, sere, seretiot, segol, kirekiot, kirek, kolem, kolem wow, kamets, katuf, surek, dan kibuts. Nah, saya memberikan kotak merah untuk tanda itu. Kalau kita secara sederhana, misalnya huruf alef ditambah dengan tanda kamets, maka dia dibaca A. Ya, kalau huruf alef di nomor 3 itu kita tambah dengan sere atau tanda vokal untuk E, maka huruf A itu mengalami transformasi menjadi E. Misalnya kata Allah di poin nomor 3 sere, coba diperhatikan. Nah, di situ ada huruf alef dan lamet. Dibaca sebenarnya al, tetapi karena ada tanda vokal dia menjadi L. Bukankah kita sering dengar ya ada kata El Shaddai, Elohim. Nah, di situ terbaca karena ada tanda vokal dan L itu artinya Allah. Ada contoh yang lain, misalnya penambahan tanda untuk huruf mati B, Y, dan T. Nah, ketika ditambah huruf seret yod yang di nomor 4, nah itu menjadi bet. Dia baca bet. Berlaku seterusnya. Misalnya kata orang. Di situ L dan A itu kan bukan huruf hidup tapi huruf mati. Tetapi karena ditambah titik di atas, itu menjadi la. Itu di poin nomor 8. Contoh yang lain di nomor 9. Misalnya di situ ada huruf T, ada huruf W, dan ada huruf F. Tetapi dia bisa terbaca karena ditambahkan kolem wow di tengahnya. Maka dia jadi T, O, dan F, dan V, sorry. Tof, yang artinya baik. Ya, banyak contoh yang lain. Tetapi kurang lebih seperti itu. Mungkin kurang dipahami kalau misalnya saya hanya secara deskriptif menjelaskan ini. Tetapi intinya adalah di setiap huruf mati itu ditambahkan tanda vokal sehingga mudah untuk dibaca. Akan saya kasih contoh setelah ini. Nah, ada juga tanda sewa vokal yang lain, tanda sewa vokal sederhana dan komposita. Nah, tanda sewa vokal sederhana dan komposita ini itu artinya huruf vokalnya dibaca agak tipis gitu ya. Agak tipis. Misalnya kata Bereshit, Bereshit ya, Bereshit itu Breshit, jadi lebih tipis dibaca, tidak dibaca dengan nada yang panjang Bereshit, tapi Breshit. Nah, itu digunakan istilah tanda vokal sederhana dan komposita, seperti yang ada di PowerPoint. Nah, di situ ada huruf E, huruf A, huruf E, dan O. Saya kasih contoh di situ ada aku itu ani, ni. Jadi dia baca ani. Dia tipis, dibaca dengan tipis. Ada juga kalau kata manusia itu enos, dibaca enos, nos. Nyaris tenggelam huruf E-nya. Itu tanda syewa, artinya tanda vokal yang dibaca dan nyaris tenggelam katanya. Begitu juga ada kata penyakit koli, jadi koli. Dia lebih tipis dibaca. Nah, itu semua ada di bawah huruf mati. Seperti yang ada di pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan tentang ada 22 huruf mati dalam bahasa Ibrani. Dan hari ini tanda vokalnya kita dalami. Ya. Nah, saya kasih contoh misalnya kata Bereshit. Di dalam slide yang kedua terakhir dikatakan begini. Bereshit. Nah, kalau di dalam PowerPoint tersebut itu sebenarnya tidak ada tanda vokal yang saya lengkari merah. Jadi sebenarnya dia hanya huruf mati semua, B, R, Alef, Shin, Yod, dan Tau. Jadi B, R, S, Y, Y, dan T. Jadi sama sekali tidak ada huruf vokal.
atau tanda vokal dalam hal ini. Jadi sulit untuk dibaca menjadi Bereshit. Tetapi ketika ada penambahan vokal yang saya garis lingkari itu, maka huruf B itu ditambah tanda vokal bawahnya menjadi B plus E, B. R plus E, RE. Jadi berbeda dengan bahasa kita atau cara kita membaca bahasa Indonesia di mana huruf vokal itu ada di samping, tetapi kalau Ibrani huruf vokal itu ada di bawahnya. Ya, jadi ketika dibaca dia membaca menjadi B E R E S H I Y T menjadi Bereshit. Jadi cara bacanya seperti yang saya beri tanda emas. Di situ B plus E, R plus E. R-nya adalah huruf mati, E-nya itu tanda vokal. Jadi huruf mati di bawahnya tanda vokal. Huruf mati tanda vokal. Kalau di bahasa Indonesia huruf mati huruf hidup sampingnya. Tetapi kalau misalnya Ibrani huruf mati vokal. Dengan menguasai vokalnya dan menguasai huruf matinya, maka kita punya kemampuan untuk membaca dengan baik. Bereshit itu artinya adalah in the beginning atau pada mulanya dalam Kejadian 1. Dan yang terakhir saya kasih contoh, misalnya di sini ada Alef, L, H, Y dan M atau I. Nah, dia bisa dibaca Elohim ketika diberikan tanda vokal. E itu adalah tanda syiwa, Elohim, L-O-H-I-I-M, Elohim. Jadi kalau yang bold huruf besar itu adalah huruf matinya, dan di bawahnya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia huruf hidupnya, tetapi dalam hal ini disebut tanda vokalnya yang membantu kita untuk membaca dengan tepat. Nah, sekali lagi kita perlu memahami bahwa dalam prinsip Ibrani membacanya itu adalah huruf mati tanda vokal, huruf mati tanda vokal. Dengan kita paham, kita mengerti, kita hafal, maka kita bisa dengan mudah membaca huruf Ibrani yang tersaji. Sekali lagi, bagi seluruh mahasiswa, saya sangat berharap saudara untuk terus melatih diri dalam hal membaca dan menulis. Dan saya pikir demikian untuk pertemuan kita yang kedua, perkenalan tentang tanda vokal. Saudara akan mendalaminya lewat latihan-latihan soal. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.